welcome to back my YouTube channel. It's Wonderful Love YouTube channel. Oke, saya akan menceritakan ulang sebuah kisah dari sebuah drama di salah satu channel Thailand. Nah, drama ini menurut saya sangat menguras air mata banget, guys. Makanya dengarkan, saya akan menceritakan ulang bagaimana dua anak manusia, sebut saja C dan Kate. C dan Kate ini dia kayak cinta terlarang gitu, guys, kayak LGBT gitu. Tapi sebenarnya jika film ini membuka mata kita bagaimana sebenarnya LGBT itu nggak selalu yang kayak pemikiran orang lain itu, kayak oh LGBT, oh gitu, kayak menjijikkan gitu. Padahal enggak, ada sebuah cerita yang di situ itu yang membuat mata kita itu terbuka. Kemudian otak kita pun bisa kayak open minded gitu, guys. Oke, saya akan menceritakan kisahnya bagaimana. Ikuti terus sampai habis cerita ini. Nanti kalian akan merasakan bagaimana sedihnya cerita ini di akhir cerita ketika mereka memutuskan untuk berpisah. Oke, terus tonton video ini sampai habis. Saya yakin kalian gak akan nyesel, guys, untuk mendengarkan video ini, menonton video ini. Yakin kalian gak akan nyesel. Oke, let's start the story. Cerita ini bermula seorang desainer yang mempunyai butik. Ia jatuh cinta pada seorang model yang berasal dari Hong Kong, Kate. Ini adalah perempuan yang high class banget, guys. Dia seorang desainer, cantik, putih, rambutnya panjang, perfect banget sebagai perempuan. Tetapi itu perasaannya itu lebih ke mencintai perempuan, lebih menyukai perempuan, kayak suka sama perempuan, dia nggak suka sama laki-laki. Ini mempunyai butik yang udah terkenal banget, guys, kayak wah udah punya brand sendiri gitu. Ia jatuh cinta pada modelnya yang berasal dari Hong Kong, Kate namanya. Kate itu baru saja pindah dari Hong Kong ke Thailand. Untuk menghindari pacarnya, ia bertengkar hebat dengan pacarnya. Pacarnya juga seorang model. Kate meminta untuk menikahinya, tapi pacarnya menolak karena ia belum siap menikah dan ia belum siap mempunyai anak. Ia takut kalau ia menikah, ia akan menghancurkan karirnya di Hong Kong sebagai model. Nah, ia bertengkar hebat dengan Kate. Kemudian Kate meninggalkannya dan pergi ke Thailand. Menikah itu adalah impian Kate, mempunyai anak, menikah, mempunyai anak. Nah, itu suatu yang diharapkan Kate sejak udah lama. Akhirnya Kate meninggalkan lelaki itu. Nah, di Thailand ia kayak kabur gitu, guys. Ia udah nggak mau lagi berhubungan dengan pacar dia. Dia kabur, dia pergi ke Thailand, kemudian menenangkan diri. Nah, di samping itu dia menerima job sebagai model. Singkat cerita, nah kebetulan ia bekerja sama dengan ini sebagai desainer dan owner si butik yang dikontrak Kate ini. Butik yang mengontrak Kate. Sorry, tebak-tebakan ini cerita. Nah, lihat cuplikan filmnya. สวยมากเลยอะเซตนี้พอแล้วกัน อยู่ละ เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดต่อไปเลย ค่ะ ไป เ
si itu awalnya nggak suka sama Kate. Nah, Kate ini datang terlambat pada saat pertama bekerja dengan si. Nah, kalian gimana rasanya? Punya rekan kerja, udah ditunggu beberapa jam, datangnya terlambat. Nah, si akhirnya agak bad mood gitu guys. Kenapa Kate ini terlambat? Ia datang menggunakan Google Maps. Nah, ia tersesat, kayak disesatkan gitu sama Google Maps. Nah, awalnya dia menggunakan mobil, tapi karena ia tersasar dengan Google Maps itu, akhirnya dia turun di pinggir jalan, memesan taksi, dan datang ke tempatnya si ini untuk melakukan pemotretan. Nah, tapi si ini tidak menerima alasan apapun gitu guys. Dia kayak, kamu bekerja harus disiplin dengan saya gitu. Nah, bayangin aja, dia kayak bos, pemilik yang itu yang mengontrak dia, tapi dia kayak menyepelekan gitu guys. Nah, itu kan perasaan kita pun juga kayak gimana gitu. Kemudian si ini agak kesal, kemudian bilang sama asistennya, nanti nggak usah pakai model ini lagi, saya nggak mau, kurang disiplin, nggak disiplin, buang-buang waktu saja, sudah menunggu 1 jam di sini. Kemudian si Kate ini menjelaskan, sorry miss, tadi saya tersesat. Kemudian si Kate ini bilang, kenapa kamu nggak telepon saya untuk menjemput? Kemudian si Kate ini menjawab, sorry, di luaran sana sedang hujan. Saya nggak berani menelpon karena takut merepotkan. Nah, si ini tetap kesal dan tetap bilang ke asistennya, dia bilang jangan pakai model ini lagi, saya nggak suka. Dia kurang disiplin, buang-buang waktu saya saja di sini. Karena si di situ udah menunggunya lama banget. Semuanya udah siap, tinggal Kate-nya datang, tapi yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Terus asistennya si ini menelpon beberapa kali, banyak kali, tapi tidak mau mengangkat. Nah, terakhir kali si yang menelpon si Kate ini, Kate, kamu di mana? Kamu bekerja dengan saya enggak? Dia bilang gitu. Oh iya maaf. Nah, sambil menerima telepon itu ternyata si Kate ini sudah di depan pintu masuknya si tempat pemotretan ini. Kemudian, iya saya sudah di sini miss, mohon maaf karena saya terlambat, bla 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 bla, di sana hujan. Nah, seperti itu dia bilang. Nah, kita lihat cuplikan videonya ini. คนนี้ไม่มีวินัยเลย ไม่มีความรับผิดชอบ เสียเวลา Nah, kemudian dengan wajah kesal, Kate pun juga karena dibilang kurang disiplin dan jangan pakai model ini lagi, itu dia punya perasaan itu agak kesal gitu guys. Kemudian dia pergi ke ruang tamu, sedangkan si ini duduk dengan muka yang jutek banget. Awalnya memang dia bertemu tuh mukanya jutek banget. Kemudian si ini ke ruang makeup, dia membetulkan rambutnya, make up, kemudian berganti baju yang didesain si, dan yang ingin diperagakannya di pemotretan itu guys. Namun kemudian si itu kayak jutek banget, dia masuk ke ruang make up itu, kemudian memilihkan satu baju untuk Kate, yang dipakai Kate untuk pemotretan itu. Dia bilang ke asistennya, kamu pakaikan saja ini, saya nggak mau. Dia kayak gini, dia bilang sama asistennya itu. Kemudian si ini pergi keluar. Nah, di luar ia
menunggu Kate selesai dandan memakai baju yang ia desain. Kemudian datanglah si Kate ini ke pemotretan itu. Kemudian dia kayak bergaya gitu kan guys, bergaya ini itu. Nah si ini kayak memerhatikan gitu guys, memerhatikan dengan seksama. Terus kayak dia itu kayak sudah ada simpati kepada Kate ini. Dia kayak gini guys, dia memandang kayak dia kayak pikirannya itu udah berbunga-bunga dengan Kate ini. Nah sepertinya si ini mulai suka pada Kate, kayak mulai jatuh cinta gitu kan. Si ini dia nggak suka sama lelaki, dia sukanya sama perempuan. Nah kayak si ini terpukau dengan kecantikan Kate yang dari tadi memperagakan bajunya di area pemotretan itu. Si ini akhirnya hatinya mulai lembut. Nah dia masuk ke waktu Kate ingin berganti baju, ia masuk ke ruang fitting baju itu. Kemudian ia mengaitkan baju yang ada di belakangnya si Kate ini. Dia agak pengen lebih dekat lagi dengan Kate. Namun waktu ikatan talinya itu ditarik kuat sama si ini, Kate terjatuh ke belakang, namun ditahan oleh si. Nah, disitulah momen dimana Kate pun ada rasa simpati itu kayak greget gitu di hatinya si Kate ini, dan dia kayak menaruh rasa gitu guys. Jadi dua orang ini sama-sama menaruh rasa, tapi masih dibalut dengan kayak kejutekan masing-masing gitu guys, kayak kecanggungan masing-masing. Nah di situ mereka itu kayak gimana, si pun suka dengan Kate, dan Kate pun sebaliknya dia agak apa yang dia rasakan gitu kayak. Tapi ini pertama kalinya ia merasakan hal seperti itu karena sebelumnya kan ia nggak pernah menyukai cewek, ia menyukai lelaki. Kemudian si itu kayak menerima perhatian seperti itu, dia kayak wow gitu kan guys. Nah kita lihat cuplikannya, nih dia.ขอโทษเหยียบคุณซีหรือเปล่าคะไม่ค่ะงั้นแค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไม่ไหวโอเคค่ะ Di momen lain, di lain waktu, si ini ingin membuat fashion show di butik dia. Nah, dia menyuruh asistennya untuk menghubungi si Kate. Tolong kamu hubungi si Kate, saya mau ngadain acara fashion show. Nah, saya mau dia terlibat dalam acara fashion show tersebut. Nah, si asisten ini bilang, loh, bukannya kemarin Miss bilang kalau Miss nggak mau pakai jasanya si Miss Kate ini karena dia nggak disiplin. Nah, kemudian si ini menjawab, saya butuh dia untuk menaikkan pamor butik saya. Nah, akhirnya si asisten itu menurut saya sebagai asisten dia nurut saja sama Sisi. Kemudian si ini pergi ke restorannya David. Nah, David ini temennya si kenalannya gitulah. Nah, si David ini awalnya suka sama si dia kayak goda-goda gitu. Tapi si ini karena dia nggak suka sama lelaki, dia kayak nyuekin sama si David ini. ถือว่า perfect เลยนะครับ เมื่อไหร่จะเลิกหยอดสักทีเนี่ย เมื่อไหร่จะใจอ่อนสักทีละ คุยงานกันดีกว่า ไม่อยากคุยงานอยากเดทมากกว่า มันซีไปเจ้าอื่นก็ได้นะ
เดี๋ยวโถมันสินานๆทีเจอกัน จะรีบคุยรีบกลับไปไหนแล้วครับ เสียแรงคิดถึงหมดเอางี้ special dish วันนี้นะครับคือ lobster soup ที่คุณชอบนี่แหละ David ini owner catering yang dipesan oleh si di acara fashion show tersebut. Namun pada saat itu ada kejadian ini guys di akhir-akhir acara tersebut. Nah, mantan pacar Kate dari Hong Kong datang ke acara fashion show-nya si. Dia ingin menemui Kate yang sudah nggak mau lagi punya urusan lagi sama si mantan. Dia ingin menemui Kate yang sudah nggak mau lagi punya urusan lagi sama si mantan pacarnya ini yang dari Hong Kong ini. Nah, di situ si Kate ini mau pulang, tapi ada mantan pacarnya itu dia kembali lagi kayak bersembunyi gitu. Nah, si mantan pacarnya ini dia sudah tahu, oh itu ada Kate di sana. Kemudian si mantan pacarnya ini ingin menemui si Kate di ruangan kayak di sebuah area. Nah, di situ si datang si Kate ini kan agak kayak orang yang kayak bingung mau ngapain gitu kan guys, kayak orang yang gelabah gitu. Nah, si ini datang kayak menghampiri gitu guys. Dia bilang, "Are you okay sih?" Kayak gini. "Are you okay, Kate?" gitu. "Kate, kamu baik-baik aja?" Kemudian ditarik tangan si ke sebuah tirai yang ada, ke sebuah ruangan yang ada tirainya. Dia di situ pura-pura berjemur, mama gitu guys. Tapi sebenarnya dia ingin kayak menipu mantan pacarnya itu agar ia tidak mengganggunya lagi, biar dikira si Kate ini udah punya pacar baru. Tapi si ini kan dia bingung kan, dia mau pergi tapi ditahan oleh Kate. Dia bilang, please help me, please help me. Dia bilang, tolong bantu saya, please jangan keluar gitu. Nah, dia terus aja kayak pura-pura bercumbu guys di balik tirai kayak kamar yang ada tirainya gitu guys. Kemudian si mantan pacarnya Kate ini pergi guys, pergi kayak kesel gitu. Udah, oh si Kate ini ternyata sudah punya pacar dan bercumbu di balik tirai itu. Kemudian, nah, lihat cuplikannya dramanya di cerita selanjutnya. Kate ini kayak lega banget, si pacarnya ini udah pergi guys. Dia kayak sedih banget mengenang hal itu, padahal ia udah pergi ke Thailand ini ingin melupakan si mantan pacarnya ini. Kemudian Kate itu kayak sedih banget di itu. Namun si ini menemani si Kate ini dalam kesedihan itu. Kate itu menceritakan semua yang dialami dengan pacarnya tersebut kepada bahwa ia bertengkar hebat dan pergi meninggalkan Hong Kong ke Thailand karena tidak mau menikah dengannya dan memilih berkarir daripada hubungan mereka. Nah, si Kate ini sedih guys, sampai dia
nggak tahu mau ngapain. Akhirnya si ini bilang, kalau kamu ingin cerita pada saya kasih nomor teleponnya. Si menghibur dia lewat telepon, dia bilang kayak, halo, saya sih, jika kamu ingin curhat dengan saya siap melayani Anda seperti itu. Nah, di situ terjadi kedekatan antara keduanya. Nah, si Kate ini merasa terhibur, sedangkan si merasa kayak, wow, dia lebih close lagi dengan si Kate. Nah, akhirnya mereka kayak senang-senang gitu guys, kayak Kate udah ada yang menemani, si pun udah ada yang kayak ya sama-sama kayak menemani gitu. Nah, si Kate ini kayak dia pengen melepaskan semua beban dia dengan cara minum-minum minuman yang beralkohol yang ada di situ. Ia pun mabuk berat sampai tidak terkendali. Nah, sampai-sampai dia ingin menaiki sebuah meja guys, tapi dicegah oleh karena dia nggak mau image-nya Kate sebagai model papan atas ini hancur gara-gara insiden tersebut. Si Kate ini nggak terkendali, akhirnya si pun mengantarnya pulang karena ia nggak mungkin membiarkan si Kate ini nyetir sendiri. Nah, nanti ada accident, malah ada hal-hal yang tidak diinginkan, malah si yang report dan juga Kate. Nah, Kate mengantarkannya pulang. Saat di apartemennya Kate, si ini hendak pulang, namun ditahan oleh Kate. Dia bilang, tolong temani saya malam ini, saya nggak mau sendiri, saya pengen ada yang menemani karena saya sedang sedih. Nah, akhirnya si pun tidur di tempat tidurnya Kate sambil memeluk dia dari belakang, kayak menemani, kayak menjaga gitu guys. Nah, keesokan harinya si Kate ini bangun dan ternyata udah ada makanan di meja. Ada tulisannya kecil yang berisi selamat breakfast, kemudian jangan lupa untuk bahagia selalu. Kemudian si ini pergi dari apartemennya si Kate, kayak dalam hatinya itu kayak gini guys, dia bersyukur banget udah bisa dekat dengan Kate ini. Dia kayak berbunga-bunga gitu guys, ya tahulah orang jatuh cinta itu bagaimana. Nah, di lain hari Kate pun datang menemui untuk berterima kasih kepadanya karena ia telah menemaninya tadi malam dan sudah memasakkan makanan untuk sarapan dia, yang membuat ia itu kayak terharu mendapat perhatian dari orang lain yang begitu dalamnya gitu guys. Nah, mereka pun akhirnya semakin dekat. Kate pun sering membuatkan baju untuk datang ke butik dan pun suka menggambar kayak gambar baju yang dipaskan sesuai dengan badan Kate. Nah, Kate pun sering mengenakan baju yang dibuat mencobanya di butik tersebut. Nah, akhirnya bentuk perhatian itu kayak mereka tuh saling dekat gitu guys, saling dekat, saling nyaman, dan hingga kayak gimana ya, kayak teman dekat gitu guys. นะมันแบบอีเลยอ่ะเข้าใจปะเข้าใจแล้วตอนนี้คุยกับใครอยู่ป่ะ
ก็มีคนหนึ่งนะ มีเหรอ ก็ถามว่าใครดิ ใครอ่ะ Nah, pada suatu hari mereka itu pergi bareng ke sebuah restoran bersama-sama. Nah, si Kate ini dia kayak menarik tangan si untuk memilih, kayak menunjuk dengan tangannya gitu guys. Tapi yang mengarahkan itu Kate, tapi tangannya si yang diarahkan, kayak menunjuk. Nah, itu yang membuat si itu kayak baper gitu guys, kayak baper, kayak perasaannya tuh bener nggak ini dia suka sama aku gitu, kayak baper gitu. Nah, mereka sama-sama makan di restoran tersebut. Dia memesan dessert untuk mereka berdua. Si pun mengiyakan aja apa yang dimau Kate, karena ia sayang sama Kate, jadi ia turuti aja semuanya. Nah, waktu itu si pun memberanikan diri untuk bertanya pada Kate. Dia bilang, "Kate, apa kamu pernah berpacaran dengan perempuan? Atau hanya laki-laki saja yang kamu kencani?" Nah, Kate ini pertanyaannya agak kayak dalam hatinya itu penasaran gitu guys. Dia bertanya seperti itu bermaksud untuk mengetahui apakah Kate itu nanti dia akan bisa menerima dia. Karena si ini sudah menarik perasaan banget ke Kate. Nah, kemudian Kate menjawab, "Sejauh ini hanya laki-laki saja. Tapi aku tidak menutup diri jika ada perempuan yang ingin dekat denganku. Perempuan yang mau denganku," maksudnya seperti itu. Jadi dia nggak gimana ya guys, kayak iya memang dia suka sama laki-laki, dia ingin menikah dan mempunyai anak, tapi dia tidak menutup kemungkinan, tidak menutup diri kalau ada seorang perempuan yang suka padanya. J pun bertanya lagi, "Mengapa kamu bisa mengubah pikiranmu seperti itu?" Tanyanya si ini. Kemudian dijawab oleh Kate. "Karena aku sering disakiti oleh laki-laki, makanya aku ingin berhubungan dengan perempuan," katanya Kate. Karena memang mantan pacarnya Kate ini sering menyakiti dia, dan kayak gimana ya guys, kayak hubungannya itu nggak sehat gitu, ucap Kate. Kemudian si bertanya lagi, "Kate, perempuan seperti apa yang kamu sukai jika kamu menyukai perempuan? Apakah perempuan yang sangat feminim atau perempuan tomboy seperti laki-laki?" Kemudian si Kate ini menjawab, "Perempuan biasa, perempuan feminim seperti kamu," jawabnya si Kate ini. Nah, mendengar seperti itu, Kate itu kayak senyum-senyum, kayak bener gak sih dia ini suka sama perempuan yang feminim, kayak dia itu berharap ada peluang untuk bisa dekat lagi dengan si Kate ini. Kayak dia itu kayak tersenyum, kayak berarti aku ada peluang nih untuk dekat dengan si Kate. Nah, itu yang dibayangkan oleh si itu. Nah, kita lihat cuplikannya. นะมันแบบอีเลยอ่ะ เข้าใจปะ เข้าใจ แล้ว ตอนนี้คุยกับใครอยู่เปล่า ก็มีคนหนึ่งนะ มีเหรอ ก็ถามว่าใครดิ ใครอ่ะ Nah, akhirnya pun mereka semakin dekat dan semakin dekat. Mereka hari-hari mereka lalui bersama. Nah, waktu itu C datang ke apartemennya si Kate ini. Dia membawakan baju hasil desainnya dia untuk dicoba dan diberikan kepada Kate. Nah, waktu itu
Ia sambil memasangkan baju ke Kate, dia memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Kate. Nah, dia bilang, Kate, aku sangat mengagumimu. Aku sangat menyukaimu dan aku sepertinya mencintai kamu. Dia mengungkapkan perasaannya itu dengan penuh kayak dalam, dia luahkan di situ. Entah apa yang ia dapat nanti, itu nomor 2 baginya. Yang penting ia meluapkan perasaannya itu yang paling dalam kepada Kate. Nah, si Kate ini menolak dan ia bilang, aku nggak bisa, aku ingin punya anak, aku ingin punya baby. Dengan penolakan itu akhirnya si Kate ini, Sisi ini pulang waktu mengendarai mobil dia kayak terbayang-bayang gitu guys. Ia dengan rasa sayang dia kepada Kate, tapi dia mendapat penolakan karenanya Kate ingin punya anak, sedangkan dia kan perempuan sama perempuan gitu. ทำไมอะซีทำอะไรให้ไม่พอใจเปล่า เดี๋ยวซีกลับก่อนได้ไหมเคทยังมีเวลาคิดอะไรหน่อยขอโทษนะเดี๋ยวเจอกัน ไม่เป็นไรแน่นะ Nah, keesokan harinya si Kate ini nelponi terus. Dia nelponi terus sih, entah. Tapi si ini kayak ingin menghindar dari Kate karena dia kan cintanya kan bertepuk sebelah tangan dan dia kayak nggak ada harapan lagi untuk bersatu dengan si Kate ini. Tapi Kate terus menelpon dia. Nah, si ini yang udah galau kan guys, dia pergi ke restoran. Dia nggak mau ngangkat teleponnya si Kate ini. Nah, si lagi makan, dia telepon lagi. Nah, si ini nggak mau ngangkat, tapi tiba-tiba perasaan dia itu kayak nggak enak gitu. Kenapa ini kok nelpon terus? Terus akhirnya si ini telepon balik Kate. Nah, ternyata Kate itu tersesat. Dia entah mau pergi kemana. Dia nggak terlalu tahu jalanan Thailand itu seperti apa karena dia baru pindah dari Hong Kong. Nah, C ini bilang, kamu di mana? Terus si Kate ini bilang, aku tersesat, ada orang yang kayak mengawasi aku di belakang, saya takut, tolong kamu kesini karena aku tersesat dengan Google Maps. Nah, si Kate ini sering banget nih tersesat dengan Google Maps. Akhirnya si ini datang menjumpai dia di jalanan yang sepi banget, gelap. Kemudian mereka pun saling berpelukan. Dia bilang, kamu kenapa kok bisa kesini? Si pun menjelaskan sesuatu. Nah, akhirnya mereka berdua itu pergi ke suatu tempat kayak rooftop itulah sepertinya. Terus dia kayak bawa makanan kayak McDonald gitu, dia makan bersama di situ. Nah, di situ si Kate ini menjelaskan sesuatu. Sebenarnya si Kate ini sebenarnya juga suka sama Sisi. Ia pun sebenarnya suka sama dia pun nyaman dengan tapi si Kate ini terhalang dengan keinginan dia untuk mempunyai anak. Nah, akhirnya pun si pun menerima Kate, kayak ya udah nggak apa-apa kalau kamu pengen punya anak, nanti bisa kita obrolin nanti. Nah, akhirnya ซีมาแล้วไหนไม่เป็นไรโอ้โหเราต้องร้องไห้เลยเหรอเนี่ยแค่ ชิวไอ้กลัวมากเลยอะรถน้ำมันก็จะหมดมือถือก็แบบจะหมดนี่ไม่ได้กินข้าวในนั้นเที่ยงหิวมากกูก็มาไม่เอาแล้วนะต่อไปนี้ไม่ใช้แล้วอะ ไม่เป็นไรใจเย็นๆตอนนี้ซีมาแล้วนะแค่อยากกินอะไรเดี๋ยวซีพาไปกินทุกอย่างเลย กินอะไรก็ได้ Nah, suatu ketika si dan Kate ini pergi ke rumah asistennya si yang biasa membantunya di butik. Nah, di sana Kate ini ia ketemu sama anaknya si asisten ini. Anaknya kan masih bayi, masih digendong itu guys. Nah, si Kate ini senang banget main sama si anaknya asistennya si ini. Dia main sampai dia melupakan kalau si ada di sebelahnya itu.
Akhirnya si itu kayak dicuekin, gak dihiraukan sama si Kate ini. Akhirnya dia agak kesal kan. เคส ยิ่งเห็นคุณโบมีเบบีแบบนี้นะอยากมีมากแล้วรู้สึกว่าการที่มีเบบีมันมหัศจรรย์มากเลยแต่เสียดายเราอยู่กับคนที่ไม่รักเด็ก คุณซีก็รักเด็กหรอกนี่คะ คุณโบรู้แค่ที่เห็นเคสรู้อินเนอร์ดี แค่เด็กร้องนิดหน่อยก็รำคาญแล้วอะใช่ไหม Perjalanan pulang, si ini ngomel-ngomel gak jelas gitu guys dalam mobil. Nah, si Kit ini kayak menyumpal kupingnya itu pakai headset karena nggak mau mendengarkan si ini ngomel. Dan akhirnya mereka itu berantem di tengah jalan guys. Nah, dan si Kit pun pergi ke suatu tempat, keluar dari mobilnya si Kit ini. Nah, biasalah guys kalau orang lagi berantem kan kayak gitu kan, kayak น่ารำคาญโอ๊ยเบียดอยู่นั่นแหละไม่โอ๊ยโอ๊ย Nah, keesokan harinya mereka pun balikan lagi guys. Nah, si Kate ini bilang ke dia itu bilang kayak memohon gitu guys. Dia bilang, aku pengen punya anak, nggak apa-apa nggak nikah, asal aku punya anak. Jadi tolong please tolong aku wujudin mimpi aku untuk punya anak. Aku janji gak akan ninggalin kamu. Nah, itu kata-kata Kate. Nah, si pun akhirnya agak luluh gitu guys. Akhirnya dia agak keberatan sih karena ia nggak mau ditinggalin oleh si Kate ini. Akhirnya si itu dengan keberatan mengabulkan permintaannya Kate. ยังไงอันนี้ก็เป็นลูกของซีกับเคสนะ ดีกว่าไปรับเลี้ยงลูกใครก็ไม่รู้มา เคสคิดดีแล้วนะแปลว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีที่สุด จะได้เป็นลูกของเคสจริงๆแล้วเคสก็จะได้รู้ว่าการอุ้มท้องมันเป็นยังไงนะ Nah, ia mulai mencari-cari referensi di Google bagaimana punya anak tanpa menikah. Ia cari-cari referensi, kayaknya dia baca di Google itu, referensi di Google itu dia agak gimana guys, agak rumit gitu, kayak bayi tabung atau segalanya kan rumit gitu guys. Nah, akhirnya si ini mencoba mencarikan Kate kayak teman kencan gitu guys di aplikasi cari jodoh. Nah, akhirnya ketemulah si David ini, profilnya terpasang di aplikasi kencan itu. Nah, akhirnya mereka berdiskusi, kalau kamu dengan David bagaimana? Terus si Kate ini bilang, ya nggak apa-apa, dia kayaknya orang baik karena Kate ini sering jumpa dengan si David ini di gereja, dan si David ini pun suka juga dengan anak kecil. Akhirnya si pun bilang, kalau kamu dengan David nggak apa-apa. Nah, nanti kalau kamu hamil, kamu nggak usah berhubungan lagi dengan David. Nah, si ini juga membantu PDKT-nya si Kate dengan David. Nah, gitu guys. Pacarnya ingin PDKT dengan si David, tapi dia membantu untuk PDKT itu dengan alasan karena si Kate ini pengen punya anak. Gitu guys, luar biasa. เฮ้ยคนนี้รู้จักไหมอยู่ หรอใครอ่ะ เขาชื่อเดวิดอ่ะเป็นเชฟทำแคทเทอริงบริษัทไอจ้างบ่อยๆเลยอ่ะคนนี้เราก็เจอที่โบสถ์ด้วยนะเฮ้ยไม่น่ายากหรอกเพราะเขาก็ดูเหมือนชอบอยู่นะ ก็คุ้นๆอยู่นะ แต่เหมือนพักนี้เราไม่ได้เจอปะ ไม่เจอหรือว่ายูไม่ได้สังเกตหรือเปล่า ไ
แล้วเขาจะคุยอะไรปะ Kemudian akhirnya lambat laun mereka berdua itu si David dengan si Kate ini akhirnya berkencan. Karena dibantu dengan si sering mengantarkan ke gereja tempat Kate sama David ini bertemu. Akhirnya mereka bertemu berkencan. Nah, suatu saat ini si ini agak galau gitu kan guys, karena Kate ini kencan dengan David. Akhirnya dia mengirim kayak pesan singkat gitu. Dia bilang, kamu di mana? Kate, kamu di mana? Dan Kate ini bilang, mengirim dengan WhatsApp itu, dia mengirim gambar lagi kencan dengan David. Nah, akhirnya si ini agak galau gitu guys, kayak sedih banget, ngelamun sendiri, nggak ada yang bisa mengerti posisi dia itu bagaimana, karena si Kate pun dia berkencan dengan David. Akhirnya dia meninggalkan si itu seorang diri dalam kesedihan karena meratapi kepergian si Kate ini dengan David. Nah, akhirnya si David dengan si Kate ini kan beberapa kali berkencan. Nah, akhirnya si Kate ini positif hamil tanpa menikah dengan David.ถ้ากินอาหารแบบนี้หล่อยๆทุกวันนะต้องอ้วนขึ้นแน่เลย ไม่นะ นี่คุณก็ยังเอวเล็กอยู่นะ Dia udah hamil dan si ini pun melarang Kate ini menemui David. Udah nggak pengen si ini diduakan lagi dengan si David. Nah, si ini mulai overprotective guys, kayak dia sampai-sampai mengganti nomor teleponnya agar tidak bisa menghubungi si David. Nah, si Kate ini diam-diam mencuri-curi waktu di belakang untuk bertemu dengan David. Nah, mereka pun saling ketemu, tapi si Kate ini tetap kayak menyembunyikan itu guys dari si ini. Nah, pada suatu hari Sisi dan Kate ini pergi ke gereja untuk ibadah guys. Namun di situ udah ada banyak orang, ada anak-anak kecil yang meminta Kate untuk segera masuk ke gereja. Nah, dan Kate ini pun masuk ke gereja itu. Nah, namun di situ udah banyak orang dengan berhias, dengan gereja itu udah dihias kayak ada acara gitu guys. Nah, di situ si David membawa orang tuanya. Tiba-tiba ia melamar si Kate. Nah, akhirnya Kate bingung. Kate itu bingung mau jawab apa. Di sisi lain dia udah mengandung anaknya si David. Di sisi lain ia nggak mau meninggalkan si ini. Nah, Kate di situ bingung guys, dia menerima atau enggak, dia bingung. Tapi udah terlanjur punya anak dengan David, akhirnya si Kate ini menerima David sebagai calon suaminya. Dan si pun di situ benar-benar patah hati guys. Dia hatinya hancur, sedih banget. Nah, ini part paling menyedihkan banget. Menjelang pernikahan dengan David dan Kate ini guys. Nah, si ini diminta untuk membantu pernikahannya
Kate dengan David. Nah, gimana perasaannya guys? Dia udah hancur tapi diminta untuk menyiapkan pernikahannya si Kate ini. Hati si kayak berdarah-darah gitu guys, sedih banget ya, dia kecewa, dia sedih dan nggak tahu harus gimana. เองก็ไม่ได้ต้องปีนขึ้นไปช่วยเขาอีก เอาขึ้น ใช่ต้องขึ้นด้วยครับ ไม่มีบันไดก็ต้องปีนต้นไม้นี่แหละ รับปังนี้ไปกินให้ทั่วกัน นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ไปไหมครับ โว้วเป็นไรครับโอเคไหม Ya pun, dengan terpaksanya itu, ia mempersiapkan segala sesuatunya untuk memenuhi permintaan Kate untuk menikah itu, untuk acara pernikahan itu. Ia membuat gaun Kate yang dipakai untuk menikah di gereja nanti, tapi karena dia emosinya itu memuncak banget Kate, sampai ia menangis, kemudian dia menggunting dan merusakkan bajunya yang dia buat sendiri itu. Dia sobek-sobek sambil nangis-nangis. Wah, di sini memang greget banget perasaannya si ini. Pokoknya sedih banget guys di bagian ini. Sedangkan di sisi lain, Kate dengan David ini sedang asik bermesraan di kafenya David. Tapi akhirnya hatinya si pun kayak dia menegarkan hatinya itu guys. Akhirnya si pun menguatkan hatinya, menguatkan dirinya, memperbaiki dan menjahit demi jahitan gaun tersebut dijadikan bagus lagi. Nah itu semua demi siapa? Demi Kate. Nah itu di hari pernikahan si pun masih menemani Kate guys. Dia memasang gaunnya, memasang hiasan kepalanya, penutup kepalanya, dia mendandani Kate dengan sempurna, mendampinginya ke gereja walaupun hatinya sedang hancur lebur guys. Ia sedih, tidak henti-hentinya menitikkan air mata karena Kate lebih memilih David untuk menikah. Lagi-lagi di ruang fitting dan ruang make up itu, si Kate ini berjanji pada suatu saat nanti ia akan kembali padanya. Namun si ini sedih banget. Ia udah gimana ya guys, dengan kata-kata tersebut ia udah gak mempan gitu. Ia tetap sedih dan mereka pun saling berpelukan, saling bersedih satu sama lain. Si ini sedih karena kehilangan Kate, dan si Kate ini bersedih karena ia akan meninggalkan si มันมีซีเป็นห่วงหนูนะ อยู่สวยมากเลยวันนี้ ก็พออยู่อะ Nah, itu momen paling sedih banget guys. Iya, sampai-sampai ya mereka itu kayak sepasang yang terpaksa untuk berpisah. Si Kate pun, kita lihat si perasaan sisi bagaimana kita akan masuk ke dalam perasaan itu. Sampai-sampai ketika momen perasaan sisi bagaimana kita akan masuk ke dalam perasaan itu. Sampai-sampai ketika momen David selesai mengucapkan perkataan sakral di depan pendeta di gereja itu, ia ingin membuka, setelah bertukar cincin, ia ingin membuka penutup wajahnya si Kate ini. Tapi Sisi langsung bergegas menarik dan membuang tangannya si David. Ia sendiri yang membukakan penutup itu. Ia membukakan helai demi helai. Ia tarik ke atas, kemudian dia membukakan sambil membelai wajah
Kate yang sudah menjadi milik orang lain. Di situ si pun sedih banget guys, sampai-sampai ya nggak tahu perasaannya gimana. Ya sedih banget, ya nggak berhenti-hentinya untuk kayak hatinya sakit berdarah-darah banget gitu guys. Nah, ia pulang dengan acara tersebut udah selesai, ia pulang. Nah, si ini pulang ke rumahnya si David. Nah, si Kate ini Kate ini pulang ke apartemennya Sisi untuk mengambil baju-bajunya. Nah, di situ sedih banget juga guys. Sisi ini memohon di lututnya si Kate agar tidak meninggalkan dia. Dia kayak memohon-mohon, si tolong jangan tinggalkan saya, si tolong jangan tinggalkan saya. Nah, si Kate yang sudah terlanjur menjadi istrinya orang itu, akhirnya ia mendorong Sisi kayak biar ngelepasin kopernya itu. Dia kayak mendorong itu. Nah, akhirnya kopernya itu terlepas dan si itu menangis-nangis di situ. Dia menangis, memohon, mengenang semua kembali masa-masa indahnya dengan Kate. Nah, sampai akhirnya Sisi pun kembali menghubungi si Kate ini. Dia ingin menemuinya di kafenya si David, tapi mereka ini udah pindah guys, udah pindah dari area tersebut. Nah, mungkin si Kate dengan David ini ia pengen menghindari Sisi agar tidak mengganggu pernikahannya mereka. Nah, tapi di sini itu kayak cerita ini masih bisa dilanjutkan, bisa enggak guys? Karena si Kate ini bilang ke si, suatu saat nanti aku akan kembali kepadamu. Nah, apakah si Kate ini akan kembali? Kita tunggu aja dari channelnya Thailand ini membuat film ini lagi apa enggak. Tapi di sini kayak masih menggantung gitu guys. Tapi apapun itu endingnya memang sedih banget. Si ditinggalkan oleh Kate dalam keadaan yang benar-benar down banget, benar-benar dia butuh seseorang untuk menguatkan dia. Tetapi akhirnya si Kate ini memilih untuk pergi meninggalkan seseorang yang telah mengambilnya dari bawah untuk ke atas. Nah, itu guys. เคต้องไปแล้วนะ เขารออยู่ข้างล่าง แล้ววันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายค่ะ ที่ซีได้เจอกับเขา หลังจากนั้นเราก็ไม่ติดต่อกลับมาอีก Itu guys. Apapun itu filmnya, buka mata kita, buka pikiran kita, jangan mengejar sesuatu yang kita sendiri nggak tahu apa sebabnya. Oke? Video ini, review film ini saya buat bukan karena saya mendukung seseorang menyukai sesama jenisnya, tapi saya ingin membuka mata kita untuk menilai seseorang bukan dari tampilan fisik, bukan dari fisiknya, tapi dari hati seseorang, personalitinya. Itu guys, terima kasih untuk karena menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih, subscribe and share supaya channel saya ini berkembang dan bermanfaat bagi orang lain agar kita mempunyai pikiran yang luas. Terima kasih, bye-bye.